Ketukan takdir di pintu. Tok, tok. Suara ketukan terdengar di pintu ruangan Pak Atmaja. Di balik pintu, Ardi berdiri ragu-ragu. Masuk, saut Pak Atmaja tanpa mengalihkan perhatian dari tumpukan berkas di mejanya. Ardi masuk, duduk perlahan di kursi di hadapan bosnya. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan nada cemas. Pak Atmaja, sang mandor di pabrik, menatap Ardi dengan dingin. Saya perhatikan kamu sudah jarang masuk kerja ya. Bahkan bulan ini, kamu sudah sering ambil cuti. Kamu ini masih niat kerja atau bagaimana? Tanyanya dengan nada tajam. Ardi menunduk. Maaf Pak, bukan saya tidak niat bekerja, tapi saya harus merawat ibu saya. Kondisinya semakin memburuk, jawabnya dengan pelan. Pak Atmaja mendengus. Kamu tahu Ardi, saya butuh orang yang serius. Perusahaan ini tidak bisa terus-menerus memaklumi kinerja yang buruk. Saya sudah memutuskan, kamu berhenti kerja, ucapnya tegas, tatapannya menusuk Ardi. Pak, tolong. Saya masih harus membiayai sekolah adik saya. Saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Jangan pecat saya, Pak. Ardi memohon dengan suara bergetar. Pak Atmaja tetap tak bergeming. Kamu tahu karakter saya. Kalau sudah saya putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Silakan kemasi barang-barangmu. Ini upah kerja untuk beberapa hari terakhir, ucapnya sambil menyodorkan amplop coklat. Ardi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Maaf kalau saya banyak salah, ucapnya sebelum menjabat tangan Pak Atmaja dan keluar dari ruangan dengan langkah berat. 2 minggu berselang, Ardi terlihat sibuk bersama ibunya, Bu Vika, di sebuah warung kecil yang baru saja disewanya. Mereka sedang menata barang dagangan, memulai usaha baru di tengah tantangan hidup. Ardi, kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Bu Vika sambil menatap barang dagangan yang mulai tertata rapi. Kita ini pas-pasan, Nak. Takutnya warung ini tidak bisa menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Ardi tersenyum meski lelah tampak di wajahnya. Ibu tenang saja, aku yakin bisa menjalankan warung ini. Lagi pula, warung kopi ini sering ramai dulu. Sewaktu Mbak Sani masih buka, warung ini selalu penuh sampai malam. Namun Bu Vika tampak cemas. Tapi tempat ini agak sepi, Ardi. Apalagi ada pohon beringin besar di sana. Kamu gak takut buka warung sampai malam di tempat begini? Ardi tertawa kecil. Ibu jangan khawatir, aku sering ngopi di sini dulu dan gak pernah dengar cerita aneh-aneh. Mbak Sani juga buka sampai larut kok. Iya, tapi Mbak Sani kemana sekarang? Tanya Bu Vika, masih penasaran. Katanya mudik ke Jogja dan gak balik lagi. Aku sewa tempat ini dari sepupunya, Mas Suyid. Dia yang punya tempat ini sebenarnya, dan aku dikasih harga sewa murah, cuma 1 juta setahun. Sayangkan kalau warung sebagus ini dibiarkan terbengkalai. Bu Vika mengangguk pelan. Ya sudah, ibu cuma bisa mendoakan semoga usahamu lancar, Nak. Semoga kamu dijauhkan dari segala mara bahaya, ucapnya dengan penuh harap. Ardi tersenyum lembut. Amin, Bu. Terima kasih. Ibu hati-hati di jalan ya. Adik sudah jemput tuh. Bu Vika menoleh ke arah gadis muda berseragam SMA yang menunggu di motor. Itu adik Ardi, Fani. Iya, ibu pulang dulu. Jangan sampai kemalaman di sini ya. Siap, Bu. Jawab Ardi sambil melambaikan tangan. Namun sebelum beranjak, Fani menyempatkan diri menggoda kaknya. Hati-hati Mas, nanti malam ada pocong penunggu beringin yang datang nyamperin, godanya sambil tertawa kecil. Ardi hanya tersenyum geli. Dasar Fan, nanti kamu yang disamperin pocong. Fani tergelak sambil mengendarai motornya, meninggalkan Ardi yang masih sibuk menata warung barunya. Dia hanya bisa tersenyum saat melihat Pak Budi, Pak Kosim, dan Pak Mistar pergi meninggalkan warung. Mereka adalah pelanggan tetap yang selalu datang mengisi malam di warung kopinya dengan tawa dan obrolan ringan yang kadang diselingi candaan tentang hal-hal mistis. Malam itu suasana warung mulai sepi, hanya suara kendaraan yang sesekali melintas dan gemerisik angin yang bertiup di sekitar pohon beringin di seberang warung. Ardi menatap jam di dinding, menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia bersiap-siap untuk menutup warung, membereskan gelas-gelas bekas dan kursi-kursi yang sudah tidak terpakai. Namun, saat ia sedang merapikan meja, suara aneh terdengar dari arah pohon beringin besar di seberang jalan. Ardi berhenti sejenak mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu seperti rintihan pelan, diiringi dengan desahan angin yang semakin dingin. Ah, paling cuma suara angin, gumam Ardi mencoba menenangkan dirinya. Tapi kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti suara seorang wanita yang menangis pelan. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia melirik ke arah pohon beringin itu, tetapi tak ada apa-apa di sana selain kegelapan yang semakin pekat.
Ardi menelan ludah mencoba mengabaikan perasaannya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, bisiknya kepada dirinya sendiri sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika ia hendak mengambil kursi terakhir, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat pintu warung berderit keras dan lampu di dalam warung berkelip-kelip seolah hendak padam. Ardi terdiam, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tapi ia tidak berani menoleh. Suara rintihan itu kembali terdengar, kali ini sangat dekat, seolah berasal dari dalam warung. Siapa di sana?" Ardi bertanya dengan suara bergetar, sambil memberanikan diri menoleh ke belakang. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya ruangan kosong yang diterangi lampu redup. Dengan cepat, Ardi membereskan sisa-sisa pekerjaannya dan segera mematikan lampu warung. Ia tidak mau tinggal lebih lama di tempat itu malam ini. Namun, saat ia mengunci pintu dan bersiap pulang, dari arah pohon beringin muncul sosok putih samar-samar yang melayang pelan, semakin mendekat ke arahnya. Ardi terkejut dan segera mempercepat langkahnya menuju sepeda motor. Keringat dingin semakin deras mengalir di tubuhnya. Di tengah ketakutannya, ia teringat candaan adiknya tadi. "Awas, disamperin pocong penunggu beringin." Tawa yang tadi menemani malamnya kini berubah menjadi teror nyata. Sosok putih itu semakin mendekat. Ardi tak punya pilihan selain melarikan diri secepat mungkin. Di atas motornya ia melaju kencang, meninggalkan warung dan pohon beringin yang kini terasa sangat menakutkan. Saat ia akhirnya tiba di rumah, Ardi masih merasa jantungnya berdetak kencang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan apakah cerita-cerita seram tentang pohon beringin itu benar adanya. Itu suasana di rumah Pak Kosim dan istrinya, Laila, sungguh kacau. Setelah insiden malam yang penuh dengan teror sosok misterius, mereka akhirnya tersadar di lantai, dengan tubuh Pak Kosim masih menindih Laila. Ketukan pintu dari Ardi di luar rumah semakin nyaring, membuat Laila bangkit dengan susah payah dan berusaha membangunkan suaminya. "Aduh mas, bangun dong. Ini Ardi dari tadi ngetuk pintu. Mau napas aja susah nih mas." Laila menepuk-nepuk pundak Pak Kosim yang tampaknya masih setengah sadar. Sementara itu, di luar, Ardi terus memanggil dengan suara cemas. "Pak Kosim, Bu Laila, kalian baik-baik aja?" "Waalaikumsalam, ada apa di dalam?" Pak Kosim akhirnya tersentak dan membuka matanya, langsung melotot ke arah istrinya, membuat Laila geram. "Mas, kok cuma melotot? Aku hampir gak bisa napas nih," katanya dengan nada kesal. Pak Kosim berusaha duduk, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi semalam. Laila, itu semalam. Kamu lihat nggak sosok itu, perempuan tinggi besar," gumamnya terbata-bata. Laila yang masih merapikan pakaiannya mendengus. "Sosok apa mas? Kamu pasti mimpi buruk. Yuk bangun, buka pintu dulu buat Ardi." Sementara itu Ardi di luar semakin gelisah. Dia masih terbayang kejadian menyeramkan semalam di jalan, dan khawatir kalau Pak Kosim juga mengalami hal yang sama. Pak Kosim akhirnya berdiri. Meski tubuhnya masih terasa lemas, dia berjalan menuju pintu dengan langkah gontai, membuka kunci dan membiarkan Ardi masuk. "Wah, maaf ya Di, semalam kacau," kata Pak Kosim sambil mengucek matanya. Ardi yang juga terlihat lelah dan ketakutan langsung bertanya, "Pak, tadi malam ada yang aneh gak di sini? Saya sempat lihat sesuatu waktu kita di jalan." Pak Kosim hanya bisa mengangguk perlahan, menatap Ardi dengan mata yang masih penuh ketakutan. "Iya, Di, sesuatu. Beneran ada yang ikut kita semalam. Dan dia sampai masuk rumah." Laila yang mendengar percakapan itu langsung merasa merinding. "Mas, udahlah. Jangan ngomong yang aneh-aneh lagi. Sudah pagi. Ayo kita bikin teh dulu buat tenangin diri." Namun, dalam hati mereka bertiga, rasa takut itu masih terasa nyata. Sosok perempuan besar dengan wajah menyeramkan yang Pak Kosim lihat semalam, dan yang Ardi saksikan terbang di atas jalan. Kosim masih memegangi kepalanya yang benjol, menggelengkan kepala sambil melirik Bu Laila. "Bu, beneran semalam itu ada hantu. Saya lihat sendiri. Di kamar, mukanya serem banget," ujarnya dengan suara agak gemetar. Bu Laila menghela napas panjang sambil tetap mengelus benjolan di kepalanya. "Ah, hantu apa hantu? Ini bapak aja yang heboh semalam. Buktinya sampai nabrak kepala saya begini," jawabnya dengan nada protes. Jupri, anak mereka yang semalam juga ikut pingsan, mulai sadar dan terhuyung-huyung bangun dari lantai. "Aduh, kepala saya sakit. Bapak nih sampai saya ikut pingsan juga," kata Jupri sambil meringis. "Tuh kan bapak biang keroknya, sampai anak sendiri ikut tumbang." Bu Laila menambahkan sambil melirik Pak Kosim yang masih kebingungan. Ketukan di pintu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Assalamualaikum Pak Ibu,
Terdengar suara Ardi dari luar. Bu Laila buru-buru berdiri, meski agak ragu. Pak, siapa tahu itu hantu lagi, biar saya aja yang buka, katanya setengah bercanda, meski jelas ada ketakutan di balik suaranya. Pak Kosim yang masih merasa was-was berdiri di belakang istrinya saat Bu Laila membuka pintu. Begitu pintu terbuka, tampaklah Ardi berdiri di luar, dengan wajah yang tampak sedikit tegang. Waalaikumsalam Mas Ardi. Ada apa? Tanya Bu Laila. Bu, tadi malam pas kita lewat kebun jati, saya lihat ada hantu gombel terbang. Terus dia bonceng di motor Pak Kosim. Saya nggak sempat kasih tahu waktu itu karena kaget banget, jawab Ardi dengan nada serius, membuat Pak Kosim langsung mengangguk penuh semangat. Tuh, denger kan Bu? Bapak bener kan? Mas Ardi juga lihat, seru Pak Kosim sambil menunjuk Ardi. Ya ampun, Mas hantu apa Ardi? Tuh apa lagi nih? Tanya Bu Laila sambil melongo tak percaya. Ardi menghela napas. Saya nggak sempat ngomong waktu itu, soalnya saya jatuh gara-gara kaget, Bu. Tapi saya lihat jelas hantu itu. Serem banget. Pak Kosim langsung memotong. Nah, makanya tadi malam Bapak lari dari kamar. Ada hantu di kamar, makanya Bapak loncat keluar. Setelah beberapa saat berbincang tentang kejadian malam itu, Ardi pamit pulang karena ada urusan mendadak. Saya harus segera pergi, Bu Pak. Semoga semuanya aman di sini ya, ujar Ardi sambil tersenyum. Pak Kosim dan Bu Laila hanya bisa mengangguk, masih memikirkan kejadian semalam. Hari-hari berlalu, dan Ardi kembali fokus pada usahanya di kedai kopi yang kini semakin ramai. Kedai kecil miliknya mulai menarik banyak pengunjung, terutama dengan fasilitas wifi gratis dan suasana yang nyaman. Penghasilannya terus meningkat, bahkan dalam 2 minggu terakhir, Ardi sudah bisa menyamai gaji bulanan dari pekerjaan lamanya. Namun suatu malam, saat Ardi sedang melayani pelanggan seperti biasa, Pak Barul, salah satu pelanggan tetapnya, datang untuk memesan kopi. Mas Ardi, tahu gak? Kios bekas jualan buah di dekat sini sekarang sudah berubah jadi warung kopi juga loh. Ujar Pak Barul sambil menunjuk ke arah warung baru yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari kedai Ardi. Ardi melongo keluar, memandangi warung baru itu dengan sedikit keheranan. Kok jadi warung kopi ya Pak? Bukannya jualan buah di situ udah lumayan ramai? Tanyanya sedikit merasa terganggu dengan persaingan baru tersebut. Malam itu, Bu Laila tampak kesal sambil mendorong tubuh suaminya, Pak Kosim, yang terduduk di lantai. Ia melirik ke arah langit-langit, lalu menoleh ke kamar mereka yang pintunya terbuka lebar. Hantu, ada hantu Laila. Tadi malam aku lihat hantu di kamar, seru Pak Kosim dengan panik, menunjuk ke arah kamar. Bapak tuh ya, jadi hantu juga sampai nyeruduk segala. Sampai benjol ini kepala ibu, protes Bu Laila sambil mengelus benjolan di kepalanya. Beneran Bu, Bapak lihat hantu semalam. Serem banget, jawab Pak Kosim masih ketakutan. Ah, cuma kumis tebal doang masa takut sama hantu, sindir Bu Laila. Sementara itu, anak mereka Jupri terbaring di lantai tak sadarkan diri. Bu Laila menepuk-nepuk pipi Jupri berkali-kali, berusaha membangunkannya. Nak, bangun nak, ini anak bukannya bantuin bapak dan ibu, malah ikutan pingsan. Jupri perlahan membuka matanya mengernyit merasakan sakit di jidatnya. Kenapa Pak? Tanya Jupri kebingungan. Bapak nih, jadi biang keroknya sampai semua pingsan berjamaah, ujar Bu Laila kesal. Jupri yang masih setengah sadar bertanya, Ibu sama bapak juga pingsan? Iya, ini bapakmu tadi lari dari kamar, nyeruduk kepala ibu. Katanya ada hantu, jelas Bu Laila. Saat mereka masih sibuk dengan kehebohan itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Pak Kosim. Suara dari luar terdengar jelas. Pak Kosim buru-buru bersembunyi di balik Bu Laila. Bapak takut Bu, Bapak nggak mau buka. Takut itu hantunya yang datang. Aduh Bapak, mana ada hantu ngucap salam, saut Bu Laila, kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu. Ya udah, biar ibu yang buka. Ketika pintu dibuka, ternyata Mas Ardi, tetangga mereka yang berdiri di sana. Kenapa Pak Kosim? Kok semua heboh begini? Tanya Mas Ardi penasaran. Mas Ardi, Bapak tadi malam lihat hantu gombel di kamar. Serem banget, jawab Pak Kosim. Mas Ardi hanya tersenyum. Pak, tenang aja. Itu cuma perasaan Bapak aja. Lagian, saya tadi lewat kebun jati, gak ada apa-apa tuh. Setelah berbincang sejenak, Mas Ardi pamit karena harus buru-buru membuka kedai kopinya yang kini semakin ramai pengunjung. Kedai kopi milik Ardi memang mulai berkembang pesat. Bahkan penghasilannya sekarang bisa menyamai gaji bulanannya ketika masih bekerja di tempat lamanya. Beberapa hari berlalu, malam itu kedai Ardi seperti biasa dipenuhi pelanggan. Namun di tengah kesibukan itu, sebuah sosok perempuan muda berambut sebahu melintas di depan kedainya. Perempuan itu berdiri mematung,
menatap ke arah kedai tanpa sepatah kata pun. Pak Kosim yang melihatnya langsung mengambil inisiatif mendekati perempuan tersebut. "Mbak, sendirian malam-malam begini? Mau kemana?" tanya Pak Kosim dengan sopan, meski terdengar agak modus. Perempuan itu menatap Pak Kosim sejenak sebelum melangkah masuk ke kedai dan duduk di bangku paling ujung. Orang-orang di kedai hanya saling berpandangan bingung melihat perilakunya. Ardi mendekat. "Mbak, mau pesan apa?" Perempuan itu hanya menggeleng pelan, lalu air matanya mulai menetes. "Saya pengen pulang," bisiknya lirih. Melihat kondisi perempuan itu, Ardi dan beberapa pelanggan lain merasa iba. "Ya sudah Mbak, saya antar pulang. Rumahnya di mana?" tanya Ardi dengan lembut. Perempuan itu tampak bingung, hanya mengatakan bahwa kakaknya tidak bisa menjemputnya dan rumahnya agak jauh. Ardi yang iba akhirnya menutup warungnya lebih awal dan menawarkan tumpangan. Kosim dan Bahrul saling pandang, bingung dengan reaksi Suyit yang tiba-tiba berlari dan menutup pintu rapat-rapat. Mereka belum sempat menanyakan lebih lanjut ketika Ardi, yang masih terlihat kebingungan, akhirnya berbicara dengan suara lemah. "Pak Kosim, Bahrul, tadi saya benar-benar gak sadar tiba-tiba udah di sini. Si Surti, dia kemana? Tadi saya masih ngebonceng dia." Pak Kosim menepuk bahu Ardi, mencoba menenangkan. "Mas Ardi, yang kamu bonceng tadi itu bukan manusia. Dia hantu. Saya sama Bahrul lihat sendiri tadi. Ada satu lagi yang tiba-tiba muncul di belakangmu. Mukanya penuh lumpur dan belatung." Ardi menggelengkan kepala, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Hantu, tapi rasanya nyata sekali. Suaranya, tangisannya. Suaranya memudar saat ia mengingat kembali kejadian tersebut. "Udah mas, gak usah dipikirin lagi. Untung kita semua gak apa-apa. Tapi anehnya, kenapa si Suyit malah kabur begitu?" ujar Bahrul sambil melihat ke arah rumah yang pintunya tertutup rapat. Mereka bertiga berdiri di depan rumah Suyit, masih dalam kebingungan. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara teriakan Suyit. "Jangan kesini lagi, jangan bawa hantu itu kesini. Pergi dari sini." Pak Kosim dan Bahrul makin bingung. "Kenapa Suyit jadi begitu?" tanya Bahrul pelan, sambil melirik ke arah pintu rumah yang masih tertutup rapat. Ardi menghela napas, masih dengan pandangan kosong. Kayaknya, ada sesuatu yang Suyit tahu soal Surti. Tapi kenapa dia sampai begitu takut? Kita harus cari tahu. Mereka bertiga berdiri dalam hening sejenak, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Perjalanan yang tadinya tampak biasa saja berubah menjadi malam yang penuh misteri dan teror. Mungkin mereka telah membuka pintu ke rahasia kelam di balik sosok Surti. Ardi menghentikan motornya dengan hati-hati ketika melihat pintu warungnya terbuka, padahal ia yakin sudah menutupnya semalam. Di samping warung, sebuah motor terparkir yang tidak dikenalnya. "Pak Kosim, lihat itu, ada yang masuk ke warung saya," bisik Ardi dengan nada khawatir. Pak Kosim memperhatikan sejenak sebelum ikut menghentikan motornya di dekat Ardi. "Iya mas, tapi siapa yang masuk pagi-pagi begini? Jangan-jangan ada yang mencoba maling." Ardi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pikirannya kembali berputar pada kejadian semalam. Sosok misterius yang tiba-tiba menghilang dan firasat buruk yang terus menghantuinya. Ia merasa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. "Saya harus cek. Tapi tolong kita masuk sama-sama ya. Saya agak ngeri kalau sendirian," kata Ardi sambil menepuk bahu Pak Kosim. Tanpa banyak bicara, Pak Kosim mengangguk setuju. Mereka berjalan pelan menuju pintu warung. Ketika semakin dekat, Ardi bisa mendengar suara gemerisik dari dalam, seperti ada seseorang yang sedang menggerakkan sesuatu. Dengan hati-hati, Ardi mendorong pintu warung hingga terbuka lebih lebar. Di dalam, cahaya pagi yang masuk melalui celah-celah jendela memberikan sedikit penerangan. Di sudut ruangan, terlihat seorang pria sedang membongkar tumpukan kardus. "Hei, siapa kamu?" teriak Ardi, membuat pria itu terkejut dan berbalik. Ternyata pria tersebut adalah Suyit, orang yang semalam ditemuinya di depan rumah ketika Surti menghilang. Wajah Suyit tampak pucat dan matanya berkaca-kaca seakan sedang menyimpan sesuatu yang berat. "Mas Ardi." "Saya nggak berniat jahat mas," ujar Suyit terbata-bata. Saya cuma nyari sesuatu. Ada yang ingin saya ceritakan, tapi saya takut." Ardi dan Pak Kosim saling pandang, bingung dengan sikap Suyit yang tampak gelisah. "Ceritakan aja Pak Suyit, apa yang sebenarnya terjadi?" desak Ardi dengan nada serius, mendekat ke arah Suyit. Suyit menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Mbak Surti yang semalam kamu bonceng itu, dia memang bukan manusia, mas. Dia meninggal 3 hari yang lalu di kampung halamannya. Tapi, ada sesuatu yang dia tinggalkan di sini. Sesuatu yang belum selesai.
Ardi merasa bulu kuduknya meremang mendengar pengakuan Suyit. Apa maksudnya? Apa yang belum selesai? Suyit menundukkan kepala, tampak semakin gelisah. Mbak Surti meninggalkan, rahasia besar mas, dan saya takut rahasia itu berkaitan dengan warung ini. Pak Kosim yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Rahasia apa Pak Suyit? Jangan membuat kami bingung. Apa yang Mbak Surti sembunyikan? Suyit menelan ludah, lalu dengan suara pelan, ia berkata, Mbak Surti terlibat dengan sesuatu yang gelap, dan dia ingin kamu Mas Ardi menemukan sesuatu di sini, karena dia percaya hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Wah! Cerita ini penuh dengan ketegangan dan misteri yang akhirnya terungkap dengan dramatis. Pengungkapan kasus pembunuhan yang melibatkan sosok hantu dan kejadian-kejadian aneh di sekitar warung benar-benar menambah suasana horor. Misteri Mbak Sani dan Surti yang menghilang dengan cara tragis akhirnya terbuka, dan penjahatnya Mas Suyit yang tega membunuh mereka karena dendam pribadi berhasil diungkap. Penjelasan tentang Suyit yang akhirnya mengakui pembunuhan setelah tertangkap juga menambah emosi kuat, terutama bagaimana rasa bersalahnya akhirnya terlihat di akhir cerita. Aksi Ardi yang merekam dan menangkap pelaku membuatnya jadi pahlawan dalam cerita ini, dengan bantuan Pak Kosim dan warga lainnya yang sigap membantu. Ending yang melibatkan polisi datang dan membawa Suyit menunjukkan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Sementara Ardi dan yang lainnya berharap roh Mbak Sani dan Surti bisa beristirahat dengan tenang.